Dalam sabdanya Rasul menjelaskan antasyabaha bil qawmi Allah itu. Kalau sama, ya kita seperti mereka. Antasyabaha, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia golongan dari mereka. Lah kalau perbuatan kita sama dengan orang kafir misalnya, sama dengan non muslim kan, perbuatannya, amalnya, cara melakukannya, bahwa itu kita bagian dari mereka. Ini kan penting. Maka kita cek nih pola kita, cara berdagang kita, cara muamalah kita, cara makan, cara tidur, sekalipun cara urusan ruang belakang, kamar bangku, semuanya itu semua lengkap dijadikan contoh dalam diri Rasulullah SAW. Nah ini penting. Nah sekaitan dengan ini, inilah yang menjadikan bekal kita untuk masuk ke alam kubur. Nah kalau di kitab Nasohul Ibad, kutipan Syekh Nawawi dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, di dalam kitab tersebut, dalam kitab Nasohul Ibad, kurang lebih di halaman 4, di situ kita dapatkan seperti apa sih, seperti apa persiapan kita untuk menghadapi sesuatu yang kita nggak tahu, kayak misalnya alam kubur. Ya kan nggak bisa survei. Tapi kan kita harus yakin, harus iman, harus percaya itu ada, siksa kubur ada, pertanyaan kubur ada. Nah, bagaimana menyikapinya? Di dalam kitab Nasohul Ibad, di sana dikatakan bahwa man dakhalal kubur bila zanin faka'an nama raqibal bahra bila safinatin. Nah singkatnya, man dakhalal kubur, barang siapa yang masuk kubur bila zanin, tanpa zat, di situ ada tanda kurung, amal soleh, tegasnya yang dimaksud zat di situ amal soleh, amal-amal yang bersandar dari Allah dan Rasulnya. Nah tadi kan perbuatan kita kalau sama perbuatan kafir maka nggak masuk zat, kita nggak punya zat. Apa yang terjadi kalau nggak punya zat, nggak punya kategori amal soleh? Faka'an nama rukibal bahr, seakan-akan dia mengarungi lautan bila safinatin, tanpa kapal. Yang pakai kapal ada, masih ada kendala, masih ada rintangan, apalagi nggak pakai kapal. Artinya Pak, di situ ada maksud dan keterangan bahwa orang akan binasa, orang akan hancur, orang akan celaka. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan kal-dhoril muwayas, seperti orang yang tenggelam, orang hanyut tenggelam. Coba orang hanyut, dia sudah tidak bisa menegakkan sholat, ya kan? Qad qamatil qiyamah, dia sudah menghadapi kiamat sughra. Maka ketika itu yang dia butuhkan adalah pertolongan doa, kiriman doa. Makanya kita masuk kubur aja kita dianjurkan mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur, ya ahlal diyar. Assalamualaikum, keselamatan. Itu butuh mereka. Bukan kita malah minta ke kubur gitu. Ya, itu mungkin. Nah maka perlulah zat. Zat itu kalau kita lihat dari pendekatan ayat, fa inna khairuz zat at-taqwa. Nah, kalau kata Allah, sebaik-baik zat itu takwa. Nah, ini bekal nih. Jadi untuk memastikan, nggak perlu survei,
kita cukup bekali dengan takwa, tenang, udah, nanti tinggal masuk kubur, tenang. Jadi apa? Nanti takwanya jadi macam-macam tuh, tergantung pengaplikasiannya. Misalnya takwa itu kita tuangkan dalam bentuk puasa, dalam bentuk sedekah, dalam bentuk sholat, jadi semua. Ya terutama sholat, karena sholat yang pertama kali dipertanggungjawabkan. Bagaimana riwayat Tabrani, awal ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Semua menjadi beres ketika dia beres sholat. Fa'in sholat sayyidul amal. Tapi kalau sholatnya nggak beres, baru yang lainnya jadi belum beres, belum nyambung, yang pernah kita bahas ya waktu sholat. Nah, aplikasi takwa. Nah, terus takwa gimana? Takwa gitu kan? Enggak, ya kan? Sebelum apa kita masuk kubur kita ditulisin takwa gitu atau dibacain takwa kan? Enggak. Nah, seperti apa? Dijelaskan secara garis besar. Definisinya imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi. Kalau bahasa ayatnya amar ma'ruf nahi munkar, melaksanakan yang ma'ruf, awamir yang diperintah, wa ijtinabun nawahi,